Video kali ini Mimin akan bahas tanya soal 9 tentang bisa dikatakan tentang hukum Newton ya. Yang mana Mimin rasa soal ini cukup lumayan sulit karena caranya itu ada banyak. Maksudnya panjang ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebuah benda dengan massa 10 kg awalnya diam, bergeser dari P ke R karena gaya tetap F sama dengan 80 Newton yang bekerja sepanjang geraknya. Berarti diketahui itu kalau massanya itu 10 kg, gayanya itu 80 Newton. Jarak PR sama dengan 225 meter. Oke, PR itu 225 meter dan licin. Sedangkan RS kasar dengan koefisien gesek kinetik dengan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh selama 12 second diukur dari P? Berarti T-nya itu 12 second dari P. Nah, kalau lihat dari gambar, itu kan gambar itu kan seperti ini ya. Nih. Nah, berarti kita dapat kalau masanya itu kan 10 kilo, mula-mula diam, berarti V-nya itu 0, F-nya itu 80 Newton, dan di sini itu kasar, RS-nya itu dengan mu K itu 0,2 dengan jarak P ke R itu 225. Ditanya berapakah jarak yang ditempuh diukur dari P. Jadi kita tuh ngitung dari P ini sampai ke segini. Pokoknya nyampe berhenti. Oke. Nah, ya udah kita langsung kerjakan. Jadi cara pertama adalah kita harus menghitung percepatan benda sebelum dia masuk ke lantai yang kasar. Berarti kan A sama dengan F per M. F-nya itu 80 per M-nya itu 10. Berarti kan 8 meter per second kuadrat. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung nih. Kan tadi kita udah dapat kalau A-nya itu 8 meter per second kuadrat ya. Nah, kita hitung di jarak R-nya ini variabel sebelum dia tuh masuk ke lantai kasarnya. Berarti kan ada yang namanya VT akhir sebelum masuk ke R, dan ada jaraknya waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke R-nya ini. Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita menghitung dulu nih VT-nya. VT saat di R. Jadi maksudnya itu VT saat di R untuk kasus pertama atau V0 untuk kasus kedua. Maksudnya apa kasus kedua? Maksudnya itu ketika dia udah masuk ke kasarnya. Jadi VT ini dikatakan sebagai VT kalau dia masih di licin, dan V0 ini nilainya itu berubah menjadi V0 ketika dia udah masuk ke yang bidang kasarnya. Masukin ke rumus biasa, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya itu yang ditanya, V0 itu kan 0 karena mula-mula diam, 2 A-nya itu 8 yang kita dapatkan dari hukum Newton, dikali 225 karena kan jarak antara P ke R-nya itu kan 225. Maka didapatkan VT kuadrat itu 3600, maka VT-nya itu adalah 60 meter per second. Berarti kecepatan benda sebelum masuk ke lantai kasar adalah 60 meter per second. Nah, kita harus ngitung waktunya nih, karena kan tadi di soal itu diketahui ada waktu 12 second. Berarti kita harus tahu berapa sih waktu yang tersisa sebelum dia masuk ke lantai yang kasarnya. Berarti kan VT-nya itu 60, V0 itu 0, A-nya itu 8 yang kita dapatkan, T-nya sekian yang ditanya. Maka T-nya itu dapatkan 7,5 second. Berarti artinya itu adalah kalau dari P ke R itu ternyata dia memerlukan waktu 7,5 second. Ya, berarti setelah melewati bidang kasar itu kita dapatkan kalau misalkan jaraknya ini, lihat di sini, 12 sama dengan 7,5 ditambah T. Kenapa 12 itu dipakai? Karena kan itu 12 itu soal yang ada di soal, maksudnya totalnya. Maka T-nya itu 4,5 second. Jadi kalau kita gambar di sini itu sisa 4,5 second. Sehingga totalnya itu 12 second. Ngerti kan maksudnya? Jadi inilah variabel yang kita pakai untuk menghitung jarak di lantai kasarnya. Nah, untuk hitung jarak juga kalian tinggal masukin ke rumus. Maksudnya untuk ngitung waktu, ini kan ribet nih, kita harus menggunakan 2 step. Kalian juga bisa nih langsung menggunakan step yang ini, cara langsungnya. Kan rumus di GLBB itu kan ada 3. Ini rumus pertama, kalau Mimin nulisnya ini rumus kedua, ini rumus ketiga. Jadi kita masukin aja S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya itu kan 225 yang ada di soal. V0T-nya itu kan udah pasti 0 karena V0-nya itu 0, setengah A-nya itu 8, T-nya itu yang ditanya. Ya udah 225 sama dengan 4T kuadrat. T kuadrat itu 56,25, T-nya itu 7,5 second. Nah, rumus yang Mimin centang ini kalau bisa untuk yang V0-nya itu 0 aja.
Karena kalau misalkan V0 itu ada nilainya, nanti kita harus ngitung menggunakan faktor-faktor. Jadi mungkin agak sedikit ribet kalau angkanya jelek ya. Nah, ya udah, kita kan tadi udah dapet T-nya itu 4,5 second. Jadi kalau kita lihat kembali lagi ke gambar, 4,5 secondnya itu adalah waktu ketika bendanya itu udah masuk ke lantai yang kasar. Karena lantainya itu kasar, berarti kan ada gaya gesek ya. Nah, gaya gesek itu kita hitung. Berarti kita menghitung perlambatannya. Menghitung perlambatan itu kan rumusnya N dikali mu K. N-nya itu adalah beban dari baloknya, karena kan satu-satunya yang memberikan gaya gesek itu kan adalah beban dari baloknya sendiri ya. Berarti mg, masanya kan tadi 10, g-nya itu gravitasi 10, mu K-nya itu 0,5 meter. 0,5 meter berarti 0,5 aja maksudnya. Sehingga didapatkan dikalikan Fg-nya itu 20 Newton. Ya, 20 Newton. Nah, karena kita udah dapat gaya geseknya, kalau ada gaya gesek berarti ada perlambatan. Kalau tadi kan awalnya dipercepat, sekarang diperlambat. Diperlambat berarti masukin F per M sama kayak tadi. Bedanya F-nya itu yang kita gunakan adalah F geseknya, yaitu 20 Newton. Ini negatif ya, karena kan diperlambat. Per masanya itu 10, maka A-nya itu 2 meter per second kuadrat. Kita kembali lagi ke gambarnya. Jadi kalau lihat dari gambar, A pada saat ini kesini itu adalah 8 meter per second kuadrat percepatannya. Tapi ketika udah nyampe sini, itu udah menjadi minus 2 meter per second kuadrat. Jadi mengalami perlambatan sehingga bendanya itu kan berhenti kan. Nah, ya udah, berarti kita ngitung jarak aja langsung. Nah, jarak dari R hingga berhenti. Nah, ya udah, kita masukin aja ke soalnya. S-nya itu maksudnya ini bukan berhenti ya. Selama 12 second maksudnya. S-nya itu V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya itu kan V0-nya 60 yang tadi yang Mimin jelaskan. Jadi kalau di sini itu kan nih 60 meter per second ya. Nah, pas di sini, ini di titik sini, ini tuh bendanya itu udah mengalami 60 meter per second. Itu kan sebagai kecepatan akhir untuk kasus awal. Tapi untuk kasus yang kedua, ini V0-nya itu malah menjadi 60 meter per second. Paham ya? Karena kan dia bergerak itu awal-awalnya itu 60 meter per second sebelum benda itu mengalami perlambatan. Ya udah, berarti masukin 60 meter per second, T-nya itu 4,5, yang sisanya yang tadi setengah, A-nya itu minus 2, T-nya itu 4,5 kuadrat. Masukin, nanti ketemu 249,75. Karena yang ditanya aja adalah yang dihitung dari titik P, berarti nih, berarti kan kita udah dapat jarak di sininya tuh S nih misalkan. Ya, S. Ini 225. Ya udah, berarti untuk menghitung dari jarak P ke sini nih, ya udah tinggal masukin rumus S sama dengan 225 yang jarak dari P ke R dan R sampai ke berhenti tadi. Berarti 249,75 sehingga didapatkan 474,75 meter. Seperti itu aja. Paham ya? Oke. Kalau misalkan terlalu cepat bisa di pause dulu aja, sekalian dicatat biar semakin mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram atau diskusi grup ya. Pokoknya kalian harus ngerti tentang materi ini. Kalaupun ada pertanyaan dari guru kalian yang mungkin mau Mimin bahas di YouTube, bisa kalian kirimkan soalnya di email. Yang emailnya itu ada di profil Instagram. Sampai jumpa di pembahasan tanya soal selanjutnya.